Iya, pemirsa, Self-Regulatory Organization bersama Otoritas Jasa Keuangan untuk pertama kalinya akan menggelar kompetisi lari berskala nasional, yakni Capital Market Run 2025. Dan acara tersebut akan diselenggarakan pada Minggu 30 November 2025 di Gelora Bung Karno, Jakarta. Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan memperingati 48 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia, Self-Regulatory Organizations atau SRO yang terdiri dari PT Bursa Efek Indonesia, PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, serta didukung oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk pertama kalinya menyelenggarakan kompetisi lari berskala nasional, yaitu Capital Market Run 2025. Capital Market Run 2025 akan diselenggarakan pada Minggu 30 November 2025 di Parkir Timur Gelora Bung Karno, Jakarta, bekerja sama dengan Indonesia Muda Road Runner sebagai race organizer. Sehingga melalui kolaborasi yang inklusif di industri pasar modal ini, masyarakat lebih mengenal pasar modal serta mampu meningkatkan minat publik untuk menjadi investor di pasar modal Indonesia. Capital Market Run 2025 menghadirkan dua kategori, yaitu 5K dan 10K dengan titik start dan finish di Plaza Timur Gelora Bung Karno. Rute yang disiapkan memberikan pengalaman menyenangkan berlari di tengah suasana Jakarta yang dinamis bagi 3.500 peserta. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, Capital Market Run 2025, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Antonius Herman Azwar. Beliau adalah Direktur PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia dan juga Ketua Panitia HUT ke-48 Pasar Modal Indonesia. Kemudian juga ada Mas Satrio Gardian, Race Director Indonesia Muda Road Runner. Langsung saja kita sapa. Ya, halo Pak Anton, apa kabar? Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak. Kabar baik Pak? Baik, kabar baik. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Kemudian Mas Satrio, apa kabar? Baik, halo, selamat pagi. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Dan sebelum membahas lebih jauh, mungkin Pak Anton bisa menceritakan lebih jauh nih kepada pemirsa seperti apa sih semangat yang diusung pada kegiatan HUT ke-48 Pasar Modal Indonesia kali ini. Silakan Pak. Ya, masih di mute Pak. Ya, sorry, maaf. Ya, jadi di HUT ke-48 diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia gitu dengan sekarang jumlah investor semakin banyak. Terakhir itu di data ada 19 jutaan dan dengan transaksi yang juga makin tinggi serta menjunjung ya program pemerintah untuk ekonomi rakyat dengan kedaulatan serta kita maju bersama, dan itu kita usung di moto kita atau di program kita 48 ini. Jadi pasar modal ingin menunjukkan atau kita inklusivitas lebih dekat dengan masyarakat sebagai salah satu pilar atau sarana perekonomian bagi rakyat kita gitu kan di Indonesia. Ya, semangat ini, spirit ini kita ejawantahkan di ke salah satu kegiatannya adalah Capital Market Run 2025 ini yang kita harapkan secara tingkat nasional ini dapat lebih dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, terutama investor yang sudah bergabung di pasar modal. Salah satu contoh lagi, kita juga bikin virtual trading ya, sebaik-baik informasi diikuti di seluruh Indonesia, pelajar dan mahasiswa di seluruh universitas di Indonesia dan beberapa SMA. Itu Mas Pras. ya. Dan ini ada dua kategori berarti ya Pak Anton ya, untuk yang 5K dan juga 10K begitu Pak? Iya, untuk larinya, betul. Baik, nah kalau kita bicara mengenai kegiatan Capital Market Run, dan ini sepertinya berbeda ya dengan kegiatan lainnya. Dan lantas apa yang menjadi dasar atau background begitu kegiatan ini digelar begitu Pak Anton? Iya, jadi sebelumnya kita memang acara beberapa acara itu lebih internal kita ya. Sekarang jadi pasar modal biar dirasakan masyarakat luas. Oke. Sehingga kita bikin secara nasional. Ini menunjukkan tadi yang saya sampaikan inklusif pasar modal kita. Jadi pasar modal itu sekarang dengan 19 juta investor kita di seluruh Indonesia, sehingga menjadi tonggak atau salah satu sarana perekonomian masyarakat.
Baik, Pak Anton. Dan kita ke Mas Satrio. Lantas mungkin bisa Anda jelaskan juga lebih jauh. Apa visi utama ya dari penyelenggaraan Capital Market Run 2025 ini nih, Mas Satrio? Baik, jadi kami ingin Capital Market Run 2025 itu dapat terselenggara dengan aman dan nyaman. Tentunya dengan kolaborasi dengan seluruh emiten, dengan seluruh pelaku bursa itu dapat menyelenggarakan event ini dengan sangat aman dan nyaman. Jadi pada akhirnya event ini adalah kumpul dari para pelari dan juga investor saham agar para pelari semua dapat mengetahui bagaimana cara-cara berinvestasi yang baik dan benar. Baik, dan ini adalah kali pertama Capital Market Run dilaksanakan begitu. Nah, mungkin Pak Anton bisa menjelaskan juga sejauh mana persiapannya begitu yang sudah dilakukan begitu sehingga nanti akan banyak sekali peserta yang akan ikut serta begitu dalam kegiatan ini, Pak. Ya, kita persiapan sudah dari beberapa bulan lalu ya. Ya, ternyata minat atau animo dari pelaku di masyarakat itu dalam 2 minggu udah ludes gitu, Mas Pras ya. Dan persiapan kita itu tentu dibantu dengan IMR serta yang paling penting ini kita berkolaborasi dengan seluruh insan stakeholder di pasar modal. Contohnya seperti emiten, perusahaan efek, manajer investasi dan sebagainya itu ikut berkolaborasi bersama untuk menyelenggarakan dan memeriahkan ini. Jadi nanti acara lari ini beda dengan event-event lari yang ada nanti bagi teman-teman saudara-saudara di seluruh Indonesia yang ikut acara ini akan merasakan bedanya gitu ya. Kenapa event lari ini sangat kental dengan pasar modal. Oke, apa yang membuat nanti ya menjadi daya tarik bagi para peserta begitu? Mengingatkan ya kita tahu pasar modal ini memang masih menjadi satu hal yang daya tarik lah bagi masyarakat untuk mengetahui lebih lanjut begitu di dalamnya, Pak Anton. Ya, jadi tadi ya nyambung yang tadi persiapan Ya. itu dibantu tadi ya, Mas Satrio dari MR itu tentunya Oke. kita berskala standarnya juga berstandar bahkan internasional ya. Dan yang membedakan tadi nanti di acara ini adalah kita tentu ada edukasi pasar modal Oke. dan keterlibatan emiten ini menunjukkan bahwa sebenarnya banyak hal-hal atau barang-barang yang bahkan untuk lari ya itu sebenarnya adalah dari insan-insan pasar modal atau perusahaan terbuka. Jadi nanti bisa dilihat gitu kan. Dan contoh lagi beberapa hal nanti di acara tersebut kita tentunya juga akan ada edukasi, talk show dan sebagainya mengenai pasar modal. Dan juga nanti dari beberapa perusahaan efek atau perusahaan sekuritas itu akan menggelar bahkan memberikan pembukaan rekening dan ada tentunya pasti akan ada juga ya saldo-saldo gratis yang akan diberikan. Supaya nanti menambah jumlah investor dan meningkatkan transaksi yang ada. Iya. Berarti akan banyak sekali informasi, kemudian edukasi, manfaat yang banyak dirasakan nanti oleh para peserta maupun masyarakat yang mungkin akan menyaksikan di sana begitu ya Pak Anton ya? Betul, Pak. Oke. Nah ini, lantas bagaimana kalau dari sisi perencanaan rute penyelenggaraannya sendiri Mas Satrio mungkin bisa menjelaskan lebih jauh seperti apa sih nanti mekanismenya di lapangan begitu? Baik, jadi rute kita kan terbagi 2 ya. Jadi ada 5K dan juga ada 10K. Oke. Dalam perencanaan rute kami memikirkan strategi yang sangat detail. Mulai dari kami melakukan persiapan dengan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan, dengan pihak kepolisian, dengan Satpol PP, dan pihak-pihak lainnya. Jadi dalam perencanaan rute itu kami tidak hanya membuat perencanaan internal, tapi juga kami berkolaborasi dengan eksternal untuk memastikan rute ini bisa berjalan dengan aman dan nyaman. Selain itu di beberapa titik di dalam rute, contohnya water station itu kami tempatkan per 2 km. Di mana standar internasional dari World Athletic itu water station itu per 5 km. Jadi karena kondisi negara kita yang panas dan humid, maka dari itu kami put the standar lebih dari standar internasional. Kami juga menempatkan marshal per 100 meter karena kami tidak bisa tahu apabila ada kejadian di suatu titik. Nah, maka dari itu marshal per 100 meter itu kami plot untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak kami inginkan. Dan juga tadi kami berkolaborasi juga dengan pelaku bursa. Contohnya salah satu emiten
itu mengisi untuk di area medical. Jadi dari mulai ambulans, lalu juga petugas paramedis, lalu juga alat-alat medical itu akan di-provide oleh salah satu emiten. Dan juga isi dari Respect itu di-provide oleh beberapa emiten dan juga MI dan pelaku-pelaku bursa lainnya. Jadi pada dasarnya event ini event yang sangat baik gitu, dari kolaborasi dari seluruh pelaku bursa, SRO dan juga OJK dan juga para pelari. Baik, berarti memang keterlibatan dari insan pasar modal kemudian regulator ini akan memberikan rasa aman dan kenyamanan tentunya ya bagi para peserta. Tantangannya kita akan bahas lebih jauh di segmen berikutnya, Pak Anton dan juga Mas Satrio. Kita akan jeda dulu sebentar ya, dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan terkait dengan Capital Market Run 2025 bersama dengan Bapak Antonius Herman Azwar, Direktur PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia dan juga Ketua Panitia HUT ke-48 Pasar Modal Indonesia. Kemudian juga ada Mas Satrio Gardian, Race Director Indonesia Muda Roadrunner. Baik, nah ini dia kalau bicara mengenai tantangan, tentu setiap event, apalagi ini yang pertama kali digelar begitu ya. Pak Anton, mungkin bisa dijelaskan tidak sih apa saja tantangan yang ada, kemudian apa saja yang sudah dipetakan, kemudian mitigasinya juga seperti apa begitu Pak? Ya, baik. Kalau tantangan ya dari sisi pelari ya, filosofis lari dengan investasi di pasar modal terutama saham itu banyak kesamaan gitu kan. Masalah tidak boleh instan, jangan terlalu pengen cepat gitu ya. Yang kedua disiplin, konsisten itu sama dari kita para pelari ya. Itu tentunya ada pace-nya juga kan, dari 5-10 kilo kecepatannya dan sebagainya, disiplin, konsisten juga dan berkelanjutan. Itu sama juga kita dalam lari itu tantangan buat pelari. Kalau tantangan buat kami nih di pasar modal terutama SRO dan OJK adalah kita ingin terus memasyarakatkan ya pasar modal ini menjadi salah satu pilar, dan termasuk juga bahwa pasar modal ini juga menjunjung tinggi cara hidup sehat atau gaya hidup sehat, tentunya juga dengan finansial yang sehat. Nah, ini menjadi message utama dan tantangan kita dengan berbagai acara ini, terutama lari ini adalah menjadi salah satu pintu masuk ya. Kalau dari sisi teknis nanti Mas Satrio yang jelaskan ya tantangannya. Kira-kira gitu Mas Pras. Baik, berarti koordinasi juga sudah meliputi banyak pihak begitu ya Pak Anton ya, sehingga ini tinggal actionnya saja begitu, bagaimana masyarakat dengan beragam, tadi ada banyak sekali mungkin edukasi di lapangan, kemudian bagaimana juga ada sekali ya bonus-bonus yang diberikan begitu, bahkan tadi ada pembukaan rekening secara gratis juga yang sudah diberikan begitu kepada para peserta. Nah, Mas Satrio lantas bagaimana kalau bicara mengenai tantangan yang tadi sudah disampaikan, kemudian juga apakah ini keterlibatan dengan banyak pihak, mungkin koordinasi dengan siapa saja bisa dijelaskan lebih jauh begitu Mas? Yes, tadi seperti yang sudah saya sebutkan, jadi kita memang dalam penyelenggaraan ini kita tidak bisa hanya menentukan sepihak gitu, tapi kita harus koordinasi dengan pihak-pihak lainnya. Dan bicara tentang tantangan, kita sudah memasuki musim hujan ya, di mana tantangan tersendiri ketika musim hujan ini kita tidak bisa prediksi nih hujan, meskipun sekarang sudah ada weather forecast, tapi terkadang weather forecast itu meleset. Nah, jadi tantangan terkait cuaca itu yang mungkin harus menjadi aspek yang sangat penting dalam penyelenggaraan sebuah acara. Selain itu, kami juga ingin menghimbau kepada seluruh peserta bahwa bagi yang belum pernah mengikuti acara lari, ada baiknya melakukan latihan gitu. Jadi apabila tidak punya pelatih, mungkin bisa cari pelatih atau join dengan komunitas gitu, karena memang kita mungkin tidak bisa kita mungkin pada hari H itu tidak bisa tahu kondisi kita apakah baik atau tidak gitu. Jadi dengan perencanaan medical yang sudah baik, namun kalau para pelari itu tidak bisa memastikan dirinya baik atau tidak, itu jadi menjadi aspek yang berbahaya, karena masing-masing harus mengetahui dirinya sendiri apakah hari ini ketika hari H layak tidak untuk mengikuti acara atau tidak. Dan apabila misalnya kurang tidur atau kurang istirahat atau telat makan, sedang tidak dalam kondisi baik, nah, kami menyarankan untuk misalnya menunda atau mengurangi pace atau mengurangi kecepatan, karena memang kita harus bisa kembali finish dengan sehat dan selamat. Nah, itu yang tujuan utama dari terselenggaranya acara ini.
Ya, Mas Satrio, kita tahu juga ini kan kegiatan yang dibagi menjadi dua kategori tadi, ada yang 5K dan juga 10K. Nah ini apakah pada saat nanti hari H begitu penyelenggaraannya akan berlangsung bersamaan atau bagaimana? Atau dibedakan 5K dan 10K juga ini? Yes, jadi untuk penyelenggaraannya sendiri pada tanggal 30 November itu akan kita selenggarakan bersama. Jadi untuk kategori 10K akan start terlebih dahulu di jam 6 tepat. Nah, kenapa jam 6? Karena memang kita menyesuaikan waktu di Car Free Day. Jadi Car Free Day itu dimulai pada pukul jam 6, maka dari itu kita start untuk kategori 10K di jam 6. Nah, 10 menit kemudian di jam 6:10 baru start untuk kategori 5K. Jadi kita tidak start berbarengan karena tadi ada aspek di water station di mana tingkat water station itu kita sudah sesuaikan dengan jumlah peserta agar tidak terjadi antrian. Nah, maka dari itu tadi startnya akan kita bedakan sekitar 10 menit. Baik, itu dia beberapa mekanismenya yang di lapangan. Nah, Panton, tadi juga disebutkan beberapa kali terkait dengan inklusivitas ya pasar modal dan dukungan dari berbagai pihak nih untuk kegiatan kali ini. Lantas bagaimana dukungan yang diberikan secara nyata tadi? Apakah ini memang sudah tersedia dari A sampai Z gitu, dalam artian mereka sudah ready juga dari sisi tadi ada partisipasi di bidang medis, kesehatan, kemudian bagaimana dari sisi sekuritas juga di sana begitu Panton? Ya, support atau kolaborasi itu kita bebaskan kepada seluruh insan tadi ya, terutama emiten itu silakan saja mereka menggunakan sarana event lari ini untuk memperkenalkan gitu kan, sekaligus bahwa menyampaikan bahwa mereka bagian dari pasar modal. Lalu yang sekarang ini sudah banyak gitu kan, dan kita juga masih menunggu emiten-emiten atau insan yang lain, perusahaan efek yang lain. Apabila ingin berkolaborasi, kita tidak membatasi sepanjang mereka menjadi insan pasar modal. Kita silakan, karena ini menjadi ajang bersama seluruh stakeholder di pasar modal. Ya, yang menarik dicermati pada saat mereka mengikuti sebagai peserta begitu ya Pak Anton. Kemudian apakah mereka juga bisa masuk ataupun ya ikut merasakan dengan benefit-benefit yang diberikan begitu dari penyelenggara, dalam artian ada booth-boothnya dari masing-masing emiten dong di sana begitu Pak Anton. Apakah ini juga mereka fleksibel begitu dalam kegiatan kompetisi lari ini atau seperti apa sih? Ya, benar. Ada juga yang mereka berkolaborasi, memberikan sesuatu di respect, dan tentunya booth-boothnya juga sudah ada, baik yang event atau produk-produk lain. Juga ada edukasi-edukasinya, serta mungkin mereka juga menyiapkan beberapa pembicara atau konsultan ya, misalnya setelah lari ingin bertanya itu di acara itu, silakan saja, nanti kita akan suasananya memang suasana capital market. Capital market dan santai sepertinya ya Pak Anton ya. Nah mungkin juga Mas Satrio bisa menjelaskan begitu. Lantas bagaimana dengan booth-booth tadi, kemudian penempatannya, kemudian apakah peserta harus menyelesaikan lomba larinya dulu kemudian baru bisa mampir ke booth atau bagaimana nih? Yes, jadi memang goals dari acara ini kan memang kita ingin para pelari itu mengerti bagaimana cara berinvestasi. Ya. Nah, itu kami sudah siapkan nih dari saat pengambilan respect. Jadi ada yang namanya respect collection, itu kita selenggarakan di H-2 dan H-1. 28 dan tanggal 29 November yang bertempat di Wisma Serbaguna di belakang Hotel Atlet Century yang sekarang sudah menjadi Art Hotel. Nah, di respect collection itu kami meminta dari sponsor-sponsor untuk membuka booth. Nah, memang sangat sponsor-sponsor itu sangat excited ya dengan kolaborasi ini. Dan di dalam booth tersebut mereka bisa menginformasikan apa sih produk-produk yang mereka punya. Karena mungkin dari banyaknya pelari ini masih belum tahu gitu bahwa sebenarnya jersey-nya atau sepatunya atau jamnya itu merupakan emiten yang dimana ketika itu perusahaan terbuka mereka dapat memiliki sahamnya dan langsung secara tidak langsung mereka menjadi owner dari perusahaan tersebut. Nah, itu yang kami ingin tekankan dalam event ini. Jadi mulai dari collection sudah ada booth, dan juga di hari H. Nah, di hari H itu mulai dari kita punya booth kuliner yang tentunya bekerja sama juga dengan pelaku bursa, dan juga booth-booth tadi booth-booth sponsor yang kolaborasi juga dengan bursa. Nah, harapannya peserta dapat makin terinformasi. Nah, tadi terinformasi terkait dengan apa sih emiten-emiten yang ternyata mereka belum tahu gitu. Jadi dengan adanya acara ini mereka akan tahu nih, wah itu emiten, itu perusahaan yang saya suka dan ternyata saya bisa loh beli perusahaannya untuk menjadi ownernya.
Baik, event ini yang pasti akan pasar modal banget begitu ya, bisa dikatakan Mas Satrio ya, dengan kondisi yang ada. Nanti kita akan lihat apa pesan yang utama yang ingin diberikan juga nih kepada masyarakat dengan kegiatan ini. Mungkin nanti Pak Anton bisa menjelaskan lebih jauh. Kita akan jeda dulu sebentar ya Pak Anton dan juga Mas Satrio. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Antonius Herman Azwar, Direktur PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia dan juga Ketua Panitia HUT ke-48 Pasar Modal Indonesia, dan juga Mas Satrio Guardian, Race Director Indonesia Muda Road Runner. Baik, ya dengan beberapa informasi yang tadi sudah disampaikan, berarti ada pesan-pesan khusus tidak sih yang disampaikan begitu oleh penyelenggara, baik kepada insan-insan pasar modal sendiri maupun masyarakat luas yang nanti dipastikan akan ikut memeriahkan dan hadir dalam acara tersebut ini Pak Anton? Ya, terima kasih. Jadi walaupun sekarang sudah sold out semua ya untuk Oke. kesempatan berlari, tapi jangan khawatir. Jadi event ini bagian dari komitmen kita untuk membangun pasar modal yang inklusif, terbuka dan berkelanjutan. Mudah-mudahan ini menjadi event rutin tahunan pasar modal Capital Market Run. Dan selanjutnya juga untuk para stakeholder ingin berkolaborasi, ini masih ada kesempatan karena masih ada waktu. Dari 950-an emiten sudah kita undang semua, silakan kalau masih mau ada yang berkolaborasi untuk bekerja sama memajukan pasar modal kita yang semakin inklusif. Tentunya dari event ini kita ingin ya masyarakat tidak hanya berinvestasi tapi juga ada pola atau gaya hidup yang sehat dengan disertai finansial yang sehat, pasti jiwanya juga tenang. Baik, dan kaitannya dengan perencanaan keuangan, kemudian investasi sejak dini, apakah ini menjadi momentum penting juga nih, Pak Anton, bagi masyarakat luas untuk bisa mengenal lebih jauh lagi dengan industri pasar modal kita begitu? Betul Mas Pras, ini jadi momentum juga. Sekarang udah ada 19 juta, mudah-mudahan dari itu hanya berapa persen dari jumlah penduduk kita itu semakin meningkat ya, dan semakin mengenal. Silakan memulai investasi. Oke. Dari 19 juta kalau kita tahu ada 50% bahkan kalangan muda ya, ini terus bertumbuh. Ya. Dan bagi yang sudah melakukan investasi silakan terus belajar sehingga menjadi kalau lari itu bisa dibilang sampai maraton lah. Oke, selamat. Baik, ini dia. Nah, dengan kegiatan yang cukup beragam, peserta yang sampai dengan 3.500 peserta, kemudian tadi sudah sampaikan Pak Anton, ini sudah sold out begitu. Lantas bagaimana Mas Satrio, Anda melihat bahwa ya kita harus menjaga momentum ini, kemudian event pun terselenggara dengan lancar begitu Mas? Ya, sebelumnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada SRO dan OJK yang sudah menyelenggarakan event ini. Event ini sangat tadi ya sangat hype gitu. Jadi meskipun ini event perdana tapi sold out itu sangat cepat. Nah, harapannya event ini dapat terus berlanjut dari setiap tahunnya, dan mungkin pesertanya bisa kita tingkatkan gitu, karena tujuan utamanya untuk meningkatkan investor-investor yang ada di Indonesia. Oke, tadi sudah disampaikan sedikit terkait dengan clue bahwa kita harus menjaga kondisi badan yang fit. Tapi apa yang perlu kita bawa nih pada saat hadir, pada saat kita menjadi peserta? Mungkin bisa dijelaskan Mas Satrio. Yes, tentunya apabila kita memiliki penyakit bawaan gitu, kita harus membawa obat-obatan pribadi. Jangan lupa juga apabila tidak dapat slot, jangan sampai membeli bib orang atau bib palsu, karena bib Oke. palsu itu bahaya. Ketika kita menggunakan bib palsu, maka kita menggunakan identitas orang lain, dan apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, contohnya kita kolaps, petugas akan langsung mengecek bib. Nah, dari bib tersebut kita akan cek dari kontak person yang ada, atau misalnya apabila terjadi yang lebih parah lagi, misalnya kebutuhan darah, kita akan langsung mengecek bib dan langsung mengecek golongan darah. Nah, yang paling buruk itu apabila terjadi tadi kekurangan darah dan butuh suntikan darah, dan ternyata bib yang dibeli dari orang yang lain itu golongan darahnya tidak sama dengan golongan darah sang pelari yang kolaps itu. Nah, itu sangat berbahaya karena bisa fatal, bisa menyebabkan kematian. Nah, itu Oke. kita edukasi kepada seluruh pelari, apabila tidak dapat slot harap bersabar, apabila tidak dapat kuota harap bersabar untuk menunggu tahun depan, daripada kita berlari dengan bib orang dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, itu dia, betulnya memang identitas yang asli begitu ya Mas Satrio. Lantas harapan dari pasar modal sendiri, Pak Anton mungkin bisa dijabarkan terkait dengan kegiatan ini dalam jangka panjang. Ini pertama kali tentu akan berlanjut dengan event-event sejenis di tahun-tahun mendatang begitu Pak? Ya, harapannya tentunya event ini kita canangkan ya untuk terus-menerus berkelanjutan, dan event lari ini
menjadi besar lah. Kita cita-cita sampai kelas maraton, bahkan juga mungkin internasional ya. Dan yang sekarang pun kita juga tidak lupa kita mengundang saudara-saudara kita di ASEAN, bursa-bursa di ASEAN untuk ikut serta. Wow, oke. Dan syukur nanti juga ada yang ikut dari mereka. Baik, berarti akan go internasional juga ya Pak Anton ya. Ya. Baik, itu dia beberapa hal yang sudah disampaikan. Baik, sayang sekali waktu terbatas ini Pak Anton. Mas Satrio, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan ya terkait dengan kegiatan pertama kali yang digelar oleh para insan pasar modal Indonesia, dan semoga nanti akan memberikan hasil yang maksimal juga untuk penciptaan bagaimana akan ada lagi peserta-peserta berikutnya, kemudian bagaimana juga investor pasar modalnya akan terus bertambah. Pak Anton, Mas Satrio, terima kasih banyak. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Terima kasih. Terima kasih. Ya, pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat jumlah pengangguran di Indonesia per Agustus 2025 turun tipis dibandingkan dengan Agustus tahun lalu. Adapun hasil survei Angkatan Kerja Nasional menunjukkan terdapat sekitar 5 orang penganggur dalam setiap 100 orang angkatan kerja. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah pengangguran di Indonesia per Agustus 2025 mencapai 7,46 juta orang. Jumlah tersebut turun tipis dibanding Agustus 2024 yang tercatat sebanyak 7,47 orang. Meski demikian, jumlah pengangguran di Agustus 2025 tercatat naik dibandingkan angka pengangguran per Februari 2025 yang sebanyak 7,28 juta orang. Sementara itu, angka tingkat partisipasi Angkatan Kerja pada Agustus 2025 berada di level 70,79% atau turun dibanding periode serupa tahun sebelumnya yang sebesar 70,63%. Dari sisi lain, Angkatan Kerja yang tidak terserap pasar kerja menjadi pengangguran, yaitu sebesar 7,46 juta orang atau menurun sekitar 4.000 orang dibandingkan dengan bulan Agustus 2024. Selanjutnya, tingkat partisipasi Angkatan Kerja atau TPAK tercatat turun ya. TPAK pada bulan Agustus 2025 sebesar 70,59% atau lebih rendah jika dibandingkan dengan bulan Agustus 2024 yang mencapai 70,63%. BPS juga mencatat dari total 7,46 juta orang pengangguran di Agustus 2025, tingkat pengangguran terbuka pada Agustus sebesar 4,85%. Sementara pada Agustus 2024 lalu, dari 7,47 juta pengangguran, terdapat tingkat pengangguran terbuka yang mencapai 4,91%. Dan berdasarkan survei Angkatan Kerja Nasional, tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,85% di Agustus 2025 menunjukkan ada sekitar 5 orang penganggur dalam setiap 100 orang angkatan kerja. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, tingkat pengangguran menurun, pemulihan pasar tenaga kerja menguat, kita sudah tersambung melalui Zoom. Tentunya bersama dengan Bapak Ahmad Nur Hidayat, ekonom UPN Veteran Jakarta. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Ahmad, apa kabar? Kabar baik, Mas. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan ini. Kalau kita cermati tadi sudah disampaikan begitu BPS memang bahwa dari sisi tingkat pengangguran ini mengalami penurunan begitu. Apakah memang nanti akhirnya menjadi sinyal bahwa pemulihan ekonomi kita semakin membaik, kemudian industri kita juga terus bergeliat sehingga akan banyak lagi penciptaan tenaga kerja begitu. Dan sudah bergabung juga ada Pak Timbul Siregar ini. Halo Pak Timbul. Ya, selamat siang Mas. Yes, terima kasih atas waktu disempatkan. Beliau adalah Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia. Sebelum membahas lebih jauh, Pak Ahmad mungkin bisa melihat bagaimana sih iklim ketenaga kerjaan ya, dunia ketenaga kerja di Indonesia saat ini dari kacamata ekonom, bagaimana begitu sejauh ini Pak? Ini adalah satu sinyal ekonomi bergerak ya. Ada satu perubahan ya, dan saya kira perubahannya ke arah positif, di mana angka penganggurannya menurun ya dibandingkan tahun lalu. Meskipun ini positif ya, Pras, saya kira kita tidak boleh jumawa ya, tanda kutip. Sebetulnya ini ruang geraknya masih bisa terus ditingkatkan. Saya mengibaratkan kita memang sudah terbang, tapi terbangnya kita masih terlalu rendah, meskipun langit kita begitu tinggi, Mas Pras.
Apa artinya? Sebenarnya angka pengangguran yang kita harapkan ini kan bisa ditekan lebih jauh ya ke level yang lebih tinggi. Perbaikan 40.000 tenaga kerja ini sebetulnya tidak begitu signifikan. Artinya bisa kita katakan kita perlu berusaha lebih keras lagi agar banyak pengangguran di negeri kita ini bisa mendapatkan pekerjaan begitu. Itu dia. Ekonomi menggeliat, kemudian ada penciptaan tenaga kerja, tapi harus lebih dikuatkan lagi ya, di boosting lagi begitu ya. Nah, dari kacamata opsi sendiri, bagaimana nih dari sisi organisasi tenaga kerja? Apakah memang sudah sesuai harapan atau bagaimana Pak Timbul? Ya, terima kasih. Jadi tentunya pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga 5,04% ini kan tentunya kita harapkan memang mendongkrak lapangan kerja. Tetapi kan kalau kita perhatikan memang ini industri yang tumbuh itu kan paling industri pengolahan ya. Dan kalaupun disubsektorkan ke industri yang hilirisasi yang memang padat modal. Nah, ini kan terbukti dengan memang betul ada kenaikan lapangan kerja, tapi kan hanya 200.000 untuk yang pekerja formal. Yang 1,66 itu kan di kelompok masyarakat underemployment yang di bawah setengah penganggur itu, ya setengah penganggur atau paruh waktu ya, yang di bawah 35 jam. Dan memang ini terkait dengan bagaimana kualitas. Jadi kalaupun ada ada pembukaan lapangan kerja, tapi yang diharapkan kan pembukaan lapangan kerja formal, yang ternyata setahun ini hanya naik 200.000 dibandingkan dengan pekerja-pekerja underemployment yang relatif informal itu 1,66 juta. Ya, 1,9 juta kan tumbuhnya lapangan kerja terbukanya lapangan kerja dalam setahun. Nah, ini artinya memang kita harusnya kan mendorong kualitas pembukaan lapangan kerja yang ke sektor formal. Kenapa yang informal kita pertanyakan? Karena kan yang tadi upahnya juga belum tentu layak. Bagaimana dengan jaminan sosialnya? Bagaimana kestabilan jam kerjanya? Bagaimana kepastian kerjanya dan sebagainya. Nah, ini tentunya yang memang kalau dibuktikan dengan masih rendahnya konsumsi rumah tangga, tumbuhnya sekitar 4,89. Kalau kita turunkan lagi ya memang kelas menengah ke bawah ini yang belum bisa menerima merasakan pertumbuhan ekonomi yang 5,04. Dan itu dibuktikan dengan adanya PHK, dengan kelompok-kelompok pekerja informal yang semakin banyak dan sebagainya. Nah, jadi tentunya ini yang kita harapkan sebenarnya bagaimana pemerintah terdorong untuk membuka lapangan kerja yang sifatnya formal, yang memberikan kepastian. Nah, tentunya juga ya kalau pemerintah memiliki juga semangat untuk menahan laju PHK ya, yang pekerja PHK. Nah, saya perhatikan ini PHK masih terus terjadi di banyak sektor padat karya yang memang masih cocok dengan Indonesia. Karena apa? Angkatan kerja kita kan 53-54%-nya kan lulusan SMP ke bawah yang memang cocoknya ke padat karya yang masih manual. Kalau sudah bergerak ke sektor yang padat modal, yang hilirisasi dan sebagainya ya itu juga belum mampu mungkin SDM-nya. Tetapi ini yang kita terus dorong. Jadi kalau saya sih berpikir bahwa memang pertumbuhan ekonomi harus barengi dengan pembukaan lapangan kerja sektor formal yang memang bisa memberikan kepastian kerja. Dan kalau kita mau jujur ya sebenarnya kalau dari Agustus 2024 ke 2025 memang turun. Tapi kalau Februari 2025 ke Agustus 2025 itu kan peningkatan jumlah pengangguran. Ya, nah itu yang tentunya ini juga harus didorong bagaimana TPT diturunkan untuk lebih signifikan diarahkan ke sektor formal. Oke, Pak Timbul, ini menarik. Mengingat kalau kita tahu juga sektor informal kan memang selama ini ya kita tahu menjadi penopang juga ya sektor tenaga kerja, kegiatan ekonomi di masyarakat begitu, dengan yang Anda katakan PHK masih ada, kemudian daya beli juga yang masih turun ataupun ya cenderung stagnan begitu. Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Pak Ahmad, kita akan jeda dulu sebentar ya, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, dan berikut ini kami sampaikan data untuk Anda. Kita akan cermati seperti apa sih jumlah penduduk usia kerja yang menganggur. Data dari BPS ini bisa Anda saksikan selengkapnya di layar televisi Anda. Kita akan lihat bersama bagaimana dengan jumlah penduduk usia kerja yang menganggur dari Agustus 2023, Februari 2024 sampai dengan Agustus 2025. Ya, memang tertinggi di Agustus 2023 ada sekitar 7,86 juta orang, kemudian sempat turun di Februari 2024, naik lagi di
Agustus 2024, kemudian Februari turun, Agustus naik lagi. Ini sepertinya sudah menciptakan siklus begitu. Di bulan Agustus memang ada ya tren kenaikan begitu ya. Kalau kita lihat dari sisi jumlah penduduk kerja yang menganggur dibandingkan dengan Februari, meskipun dari Agustus 2023, 2024 sampai dengan Agustus 2025 ini trennya turun ya, dari 7,47 ke turun tipis 7,46 juta orang di Agustus 2025. Dan berikutnya kita akan cermati dari sisi tingkat partisipasi angkatan kerja seperti apa. Ini dia, kita akan lihat bersama trennya dari Agustus 2023 sampai dengan juga Agustus 2025. Ya, persentase sekitar 69,48% di Agustus 2023, kemudian 2024 69,8%, tertinggi sempat di Agustus 2024 70,63%, tapi kita lihat kecenderungannya turun dari 70,6% Februari, Agustus 2025 menjadi 70,59 tingkat partisipasi angkatan kerjanya. Dan lantas bagaimana dengan indeks ketersediaan lapangan kerja, yang ini juga menarik untuk kita cermati bersama begitu ya. Kalau kita lihat ini dari indeks ketersediaan lapangan kerjanya, ini sumbernya dari Bank Indonesia yang menyebutkan Januari sampai dengan Agustus 2025 seperti inilah indeks ketersediaan lapangan kerja. Trennya kalau kita lihat ya cenderung turun ya, dari 107,7 poin begitu di Januari, kemudian kita lihat sampai dengan Agustus 93,2 poin, which is juga ini turun dibandingkan dengan Juli di 95,3 poin untuk di indeks ketersediaan lapangan kerja di Indonesia. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan ini bersama dengan Pak Timbul Siregar, kemudian juga ada Pak Ahmad Nur Hidayat. Baik, ini dia dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, ini menarik. Pak Ahmad, lantas bagaimana Anda melihat dengan kondisi saat ini, kalau memang tadi sudah banyak diceritakan oleh Pak Timbul bahwa ya lagi-lagi sektor informal nih yang masih memang bergerak begitu ya, cukup dinamis, sementara yang sektor formalnya diharapkan banyak lagi tercipta lapangan-lapangan kerja baru begitu di Indonesia begitu Pak Ahmad. Iya, jadi kalau kita lihat dari data yang dipaparkan tadi ya sama Pras itu, ada 3 poin penting sebetulnya. Yang pertama adalah kita masih menyisakan PR banyaknya pekerja yang berada di sektor informal. Oke. Dan ini menunjukkan kita ini pekerja kita atau tenaga yang punya kemampuan berproduktivitas itu dikatakanlah masih under development ya, sehingga kita perlu upgrading. Yang kedua, saya kira kalau kita melihat sektor-sektor yang tumbuh dari triwulan ketiga itu kelihatannya lebih banyak kepada sektor yang sifatnya adalah padat modal. Sementara sektor yang sifatnya adalah padat karya yang melibatkan banyak orang di situ itu pertumbuhannya relatif stagnan, bahkan kalau bisa dikatakan turun. Nah, sehingga kita perlu memikirkan secara serius bahwa sektor-sektor padat karya ini perlu diperhatikan ya, mungkin dari sisi cost mereka, bahan baku mereka yang mahal, juga dari sisi mungkin adalah sisi marketingnya yang lemah. Ini contohnya adalah industri TPT ya, tekstil ya, pakaian jadi dan sepatu misalkan. Dan yang ketiga saya kira kita perlu menyoroti bahwa semakin minimnya seperti data dari Bank Indonesia ketersediaan lapangan kerja, kita perlu mengarahkan segenap stimulus pemerintah itu kepada sektor-sektor yang menciptakan lapangan pekerjaan. Termasuk kami ingin mengusulkan begini, Pras, 200 triliun yang disalurkan oleh Pak Purbaya ke sektor perbankan, itu sebagusnya bisa dievaluasi untuk lebih spesifik. Misalkan kepada kredit-kredit tertentu yang lebih punya tendensi untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Karena itu akan menjadi lebih spesifik ya, lebih jelas lagi perbaikan ekonominya dibandingkan kita hanya melihat kepada suku bunga kredit saja secara umum tanpa kita memperhatikan sektor-sektor tertentu yang punya signifikansi kepada pengangguran dan juga kepada daya beli masyarakat. Begitu, Pras. Baik, itu dia insentif diberikan kepada sektor-sektor yang memang menyerap banyak tenaga kerja. Pak Timbul, menurut Anda bagaimana kalau kita lihat dengan industri padat karya, padat modal begitu, kita tahu kan memang pergeseran dunia saat ini dengan adanya digitalisasi kan ini tidak bisa kita hindarkan, keniscayaan juga begitu bahwa dengan kondisi saat ini ya memang dibutuhkan skill yang lebih kita lihat lebih tinggi lagi begitu Pak Timbul. Ya, jadi kalau kita baca kan pernyataan Pak Erlangga juga kan dia mengatakan dengan optimis kita siapkan 3 mesin pertumbuhan baru yang menyala katanya, dengan kata menyala, hilirisasi, digitalisasi, transisi energi. Nah, kalau kita lihat dari 3 hal ini kan juga ini tidak mengarah pada sektor padat karya. Nah, sekarang bisa nggak dengan 3 mesin baru ini yang dibilang mesin pertumbuhan yang menyala ini, digitalisasi, hilirisasi, dan transisi energi ini bisa menumbuhkan lapangan kerja formal yang lebih besar. Nah,
kan faktanya juga masih kita pertanyakan. Nah, tetapi memang sekarang industri padat karya kita ini yang harus terus dipertahankan saja gitu kalau memang dia belum bisa untuk dibuka. Paling tidak dengan misalnya 200 triliun yang digelontorkan ke bank untuk disalurkan kepada sektor real, ya suku bunganya turunin. Bukannya permintaannya lemah karena apa, tapi karena memang suku bunga kita masih tinggi. Nah, bisa dong dikasih insentif dari sisi suku bunga supaya mereka juga bisa bergeliat lagi. Bagaimana juga bisa dipastikan ya, kalau kemarin tuh ada gebrakan Pak Purbaya menolak baju-baju bekas ilegal gitu ya, yang itu juga nanti akan mempengaruhi pasar lokal kita. Nah, pemerintah juga harus berani dong, misalnya membatasi impor barang-barang pakaian jadi, tekstil, alas kaki, sepatu dan sebagainya yang dari China dan sebagainya. Nah, ini kan tentunya yang memang harus ada upaya yang real kepada keberpihakan kepada industri nasional kita yang memang berorientasi pada karya, tidak hanya suku bunga, bagaimana energi, bagaimana juga dengan illegal cost yang harus dihapuskan dan sebagainya, termasuk menahan laju barang impor yang masuk, baik yang legal maupun yang ilegal dan seperti itu. Nah, kalau nggak ada sih ya kita akan tenggelam gitu. Dan pekerjaan yang dinyatakan tadi dengan 3 mesin pertumbuhan ekonomi yang menyala itu menurut saya tidak akan signifikan. Hilirisasi pasti bersifat padat modal, digitalisasi juga padat modal, transisi energi juga akan berpengaruh pada pembukaan lapangan kerja. Nah, ini kan sekarang masalahnya pemerintah mau kita masih berorientasi pada padat karya, masih membuka lapangan kerja, atau memang kita padat modal tapi tidak mampu membuka pekerja formal yang akhirnya sektor informal terus. Nah, kita harus juga perhatikan ya, pertumbuhan tingkat pengangguran di usia 15 sampai 24 tahun itu naik loh. 16,16% sekarang menjadi 16,89%. Yang relatif kan ini usia muda, usia yang baru mau kerja, ternyata nganggur gitu. Semakin banyak. Nah, indeks ketersediaan lapangan kerja yang menurun yang di 100% kan artinya pesimis mereka semua. Nah, ini kan juga harus ditumbuhkan persepsi baik gitu. Baik, itu dia. Berarti memang masih banyak PR yang tadi sudah disampaikan begitu Pak Ahmad. Sementara dari Pak Timbul berharap dengan ada 3 mesin ekonomi baru seperti hilirisasi, kemudian ada juga tadi digitalisasi dan transisi energi, diharapkan bisa meningkatkan lagi ya penciptaan lapangan kerja yang lebih luas. Mengingatkan saat ini tengah terjadi fenomena begitu. Di satu sisi kita melihat PHK masih terjadi, tapi di satu sisi kita juga melihat ada penciptaan lapangan kerja yang terus-menerus dibangun oleh pemerintah. Semoga ya di satu sisi itu bisa saling menutup dalam artian ya penciptaan lapangan kerjanya bisa menyerap PHK, kemudian juga bagaimana menyerap lagi nih tenaga kerja baru Indonesia ke depannya. Baik, saya sekali waktu terbatas ini Pak Ahmad, kemudian Pak Timbul, terima kasih banyak atas informasi dan insight yang sudah diberikan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali ya Pak Ahmad, Pak Timbul, terima kasih. Terima kasih Mas Ahmad. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Ya saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.